Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel BDW Motor. Terima kasih untuk subscriber yang sudah mendukung channel kami. Saya doakan semoga diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang untuk pemula-pemula atau teman-teman yang ingin membuka bengkel. Apa saja sih spare part yang dibutuhkan, spare part yang cepat lakunya. Jadi kalau kita mau buka bengkel, kita harus punya spare partnya agar bisa mendukung kinerja kita. Kalau kita tidak punya spare part, kita akan kesulitan untuk mengganti bagian-bagian sepeda motor yang rusak seperti ban dalam, kampas rem, CDI, rantai dan lain-lainnya. Jadi kita harus beli dulu ke sana, ke bengkel lain atau ke toko lain, itu akan membuang waktu. Jadi kalau bisa kita sediakan spare part yang cepat laku atau cepat putarannya. Membuka bengkel, kita wajib mempunyai spare part karena itu salah satu daya tarik untuk memikat atau memancing konsumen atau pelanggan untuk masuk ke bengkel kita. Contoh ya, seperti di daerah saya ini ada bengkel yang udah lama tapi spare partnya tidak ada. Itu banyak sekali ya pelanggan-pelanggannya lari, itu karena harus menunggu waktu membeli spare partnya tidak lengkap, itu lari ya pelanggannya. Ada bengkel baru buka tapi spare partnya lumayan lengkap. Kalau perkiraan saya sekitar modal 30 jutaan ya. Itu sekarang bengkelnya rame. Baru buka bengkel dia udah mendapatkan konsumen tiap hari sekitar 20 sampai 15 konsumen ya, perbaikan sepeda motor. Jadi tidak terasa sulitnya merintis atau membuka bengkel. Awal membuka bengkel itu tidak sulit karena spare partnya udah ada. Jadi kalau kita mau buka bengkel itu wajib kita mempunyai spare part. Kalaupun yang memperbaiki atau yang servis tidak ada, kita bisa menjual spare partnya ya, atau underdealnya. Oke, kita kembali bahas. Bagi teman-teman yang mau buka bengkel, kita harus mempunyai spare part. Berapa sih modalnya dan spare part apa saja yang harus kita sediakan? Kali ini kita akan bahas satu persatu. Oke ya, jangan lupa di subscribe. Oke, modal awal untuk membuka usaha bengkel itu kalau di kampung minimal itu ya, kalau bisa minimal paling sedikit itu 10 juta. 10 juta itu untuk kelancaran usaha ya. Jadi biar nggak terlalu berat merintisnya. Tapi kalau kita modal cuma kunci-kunci juga bisa. Barang-barang yang harus kita sediakan itu paling sering itu ban ya, ban dalam itu ada ukuran matic depan belakang, ada ukuran 17 seperti motor bebek. Sangat jarang menyetok ban-ban motor-motor besar, motor-motor ukuran yang lingkarnya 18 itu sangat jarang saya stok. Yang paling sering saya stok adalah ban dalam motor matic. Nah seperti ini ukurannya 250, 275, 14 itu ukuran depan untuk motor matic, baik itu Honda dan Yamaha. Itu bisa di stok sekitar 5 atau 10 ya, karena itu paling sering laku atau sering habis. Nah seperti ini saya stoknya agak banyak karena ini banyak juga bengkel-bengkel yang beli tempat saya ya. Biasanya setiap 3 minggu itu udah habis sekitar 50 piece.
Sedangkan ini ukuran untuk bagian belakang di motor Honda seperti Scoopy, Vario. Ini bisa kita stok sekitar 5 piece ya, 5 piece atau 10 piece itu udah cukup ya. Yang penting kita pajang di bagian etalase atau di depan styling kita ya, rak-rak styling kita. Itu bagian-bagian ban dalam ukuran 17 untuk kereta. Bagian-bagian selanjutnya kita ini ban dalam ukuran 17 untuk motor seperti motor-motor bebek. Ini untuk ukuran 225 250 17 untuk depan, belakang juga bisa, tergantung ukuran ban luarnya ya. Bisa kita stok merek apapun ya, seperti Infinera, IRC atau Swallow. Tapi di sini yang paling laku itu merek Swallow karena harganya lebih terjangkau. Untuk merek IRC di sini sangat jarang karena terlalu mahal. Padahal merek IRC itu lebih bagus ya. Nah, ini di sini kita bisa stok. Ini layoutnya bengkel saya ya. Ini masih acak-acakan karena habis lebaran kemarin. Kita belum beres-beres. Selanjutnya kita stok bagian oli. Nah, untuk daerah Sumatera Utara oli seperti ini paling laris ya. Makanya saya stok sekitar 2 dus. Tapi untuk teman-teman bisa stok sekitar 5 atau 10 yang baru pemula buka ya. Tapi dulu juga saya stoknya itu sekitar 5, paling banyak itu 10. Dulu waktu pertama kali buka bengkel itu stoknya 5. Nah, nanti saya kasih video fotonya ya. Foto pertama kali saya buka bengkel itu olinya masih sedikit, sekitar paling banyak itu 3 botol itu olinya ya. Oli-oli yang murah dan oli-oli yang mahal. Yang oli-oli paling laris seperti MPX, Federal, Mesran itu ya harus kita stok. Kita susun seperti ini. Ini enggak saya susun semua, karena daerah kampung itu nggak bisa kita tunjukin ya spare part kita semua, karena nanti banyak yang ngutang ya, itu prinsip sistem kerja, sistem dagang saya. Tidak semua spare part yang ada di stok saya ini saya tunjukin. Itu sangat berbahaya kalau saya tunjukin ya, karena banyak yang ngutang. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang sering ngutang atau yang nggak ada uangnya itu ya, jadi nanti kita bisa bilang itu nggak ada bahannya, kita nggak ada stok, karena itu bahaya sekali ya. Kita bisa tumpur atau bisa bangkrut karena orang-orang seperti itu. Jadi ini nggak semuanya saya susun, itu di situ saya taruh. Kalau kita susun semuanya kita bisa ini ya. Nanti kalau ada orang yang nggak ada, yang tukang ngutang, kita bisa bilang oh nggak ada bahannya gitu. Maaf aja ya, itu cara saya karena itu bahaya sekali. Banyak sekali orang-orang ngutang sekarang nggak ada pikirannya ya, nggak ada pikirannya untuk ngutang, padahal kita udah kasih servis bagus, harga murah, tapi masih diutangi. Oke, kita lanjut bagian-bagian yang tadi seperti ban dalam, oli. Untuk ban luar itu bisa juga di stok, tapi ini harganya sampai ratusan ya, itu tidak terlalu penting. Yang penting itu seperti kampas rem seperti ini yang merek-merek murah, merek bagus, yang penting ada ya, nggak perlu banyak, yang penting ada. Seperti kampas rem seperti ini, kampas rem depan, kampas rem belakang, itu penting juga ya. Sediakan 10 piece setiap merek sepeda motor ya. Nah, lahar juga penting juga ya. Lahar itu paling sering habis stok sampai 20 atau sampai 2 kotak seperti ini. 2 kotak berbagai merek. 6301 itu untuk motor-motor Honda belakang, 6201 itu untuk motor-motor Honda bebek depan, 6203 itu untuk lahar gigi tarik, 6004 itu untuk lahar gigi tarik Yamaha. Pokoknya stok ya 20 setiap seri kode lahar itu stok 20 lahar, karena itu paling sering laku. Selanjutnya kita bisa stok rantai murah seperti ini ya, rantai murah saja ya, yang murah itu bisa kita stok.
sekitar 5 atau sampai 10. Terus gigi tarik seperti ini yang ketengan itu bisa kita stok juga ya. Kalau packing itu nggak usah, seal juga nggak usah, kalau ring piston nggak usah. Terus oli gerdang seperti ini, cairan tubeless itu penting ya, cairan tubeless, karena banyak sekali yang paling sering apa itu ya, apa namanya, kadang ban sekarang kan banyak yang ban tubeless, jadi kita bisa pakai cairan tubeless. Lanjut ke bola lampu seperti ini, bola lampu yang murah-murah, bola lampu rem atau bola lampu stok, bola lampu tembak, pokoknya bola lampu depan, bola sen, bola kecil, bola cucuk itu harus kita stok. Lanjut ke busi, bagian busi juga yang murah-murah pun bisa, merek-merek seperti ini atau merek-merek yang ini harus kita stok ya, bermacam-macam merek. Itu sangat penting, paling sering laku ya, paling sering laku untuk kayak gini, desiklos atau sepul itu jarang. Nah selanjutnya mangkok stang, bagian mangkok stang, temeng itu sering juga. Bagian mangkok stang harus kita stok ya, minimal 2 atau 3 itu harus kita stok. Nah lanjut kita stok bagian-bagian seperti ini, setelan rantai. Nah setelan rantai seperti ini ya, setelan rantai itu harus kita stok. Bagian baut juga harus kita stok, baut seperti ini itu kita stok. Nah kalau untuk belting filter udara itu jangan dulu, nggak perlu ya. Lanjut ke kepala busi itu harus kita stok juga. Kepala busi, karet tromol seperti ini, macam-macam motor itu harus kita stok. Full starter juga bisa kita stok, full starter. Kalau untuk packing nggak usah dulu. Terus yang paling sering nih bagian karbu juga, bagian karbu seperti pelampung, jarumnya itu harus kita stok juga. Repair kit, spuyernya harus kita stok. Kalau jari-jari itu nggak usah, nggak perlu. Nah kalau ada modal tambahan ya ban, tapi ya ban untungnya terlalu sedikit ya, jadi nggak usah lah. Yang paling untungnya bisa banyak seperti tadi mangkok stang, gigi tarik atau rantai itu untungnya lumayan. Kalau ban luar seperti ini kan untungnya sedikit, butuh modal besar ya, satu biji kayak gini aja udah ratusan ribu, jadi sayang kita stok seperti ini. Lanjut lagi ke bagian mana ya, kalau ya belting boleh, kabel gas seperti kabel gas, kabel rem itu boleh untuk meramaikan bengkel biar kelihatan lebih semarak ya. Belting seperti ini kita gantung. Ini sengaja nggak saya gantung karena ada juga bengkel-bengkel yang tukang utang nggak kita jual. Ini nggak kita jual, kita pakai sendiri. Ini nggak apa ya, beltingnya satu-satu aja. Kalau untuk teman-teman pemula yang kekurangan modal itu bisa stok 1 atau 2, yang penting lengkap, apa yang ditanya konsumen itu ada. Nah kabel gas, kabel klos dalam, kabel gas dalam itu harus di stok. Kampas rem seperti ini itu harus kita stok ya. Yang utamanya tadi seperti ban dalam, oli, itu utamanya ya, utamanya seperti itu. Oli, ban dalam, rantai komplit, busi, bola lampu itu harus kita stok. Kayak kabel-kabel kayak gini, belting itu biar semarak seperti ini nggak saya jual ini biar semarak aja, biar kelihatan rapi. Sengaja nggak saya jual untuk apa, kecuali ada yang masang ya. Kalau ada yang masang, misalnya konsumen minta pasangan cari batok atau
batok-batok gitu sayap itu saya jual, tapi kalau untuk bengkel nggak saya jual karena ini untungnya sedikit. Nah ini seperti rumah ruler ini seperti ini ya. Ini ada pedal rem, ada operan persneleng, ada as spare, ada engkol, ada gear paket di sini. Gear paket di sini ada lumayan banyak. Dulu modal awal saya itu sekitar 15 jutaan ya. Nah, di sini. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan informasi untuk teman-teman yang ingin membuka bengkel di daerah perkampungan ya. Intinya kalau kita mau buka bengkel, lihat dulu situasi di tempat atau daerah kita ya. Kalau daerahnya bagus, putaran ekonominya bagus, lebih banyak modal untuk spare part itu lebih bagus. Tapi kalau kita masih belum tahu daerahnya, masih belum paham daerahnya, lebih baik modalnya sedikit dulu ya. Modal untuk buka bengkelnya sedikit dulu, karena nanti takutnya kalau kita buka bengkel itu diutangi. Yang paling penting kalau mau buka bengkel itu modal spare part harus ada, karena itu sebagai daya tarik konsumen agar konsumen mau atau tertarik memperbaiki motornya di tempat atau di bengkel kita. Ya teman-teman, semoga video ini menjadi motivasi, inspirasi untuk teman-teman yang mau atau berniat buka bengkel di kampung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.